Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam Rats Organik Official. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, kalau kita punya cacing, Bapak Ibu pemirsa, maka kita akan lebih mudah untuk berkembang dalam kegiatan-kegiatan agrobisnis, misalkan di bidang pertanian, di bidang peternakan, apalagi di bidang perikanan. Jadi kalau Bapak Ibu punya cacing, maka Bapak Ibu bisa melakukan budidaya lanjutan, misalkan budidaya belut, budidaya sidat, budidaya mungkin ikan gabus, rajungan, kemudian udang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, kali ini kita berada di lokasi Rats, di mana di lokasi ini kita sudah ada satu kolam lobster sederhana, Bapak Ibu. Nah, di sebelahnya ada apartemen cacing. Nah, Bapak Ibu, untuk video kita kali ini kita akan membuatkan konten sederhana, yaitu aplikasi pemanfaatan cacing sebagai pakan lobster, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa pemirsa di rumah, apakah memang cacing bisa tidak digunakan sebagai pakan lobster. Bapak Ibu pemirsa di rumah, kenapa kita menggunakan cacing kita ini sebagai pakan lobster air laut ya? Setidak-tidaknya ada 4 hal yang bisa kami sampaikan ya. Yang pertama, Bapak Ibu pemirsa, ini mungkin ya, ini alasan yang paling utama ya, yaitu cacing ini bisa dibudidayakan. Itu yang penting ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pemirsa, cacing ini ketika kita berikan ke lobster air laut ya, ini aplikasinya praktis, sederhana. Bapak Ibu tinggal ngambil cacing di tempat pemeliharaan, kemudian langsung dibersihkan, setelah itu bisa langsung diberikan ke lobster air lautnya sebagai pakan. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, Bapak Ibu pemirsa, residu yang ada kalau kita menggunakan pakan cacing untuk lobster air laut itu residunya sedikit, tidak meninggalkan cangkang, tidak meninggalkan tulang, sehingga mudah untuk pembersihan kolam. Sekaligus air kolam itu hanya sedikit amoniaknya, sehingga lebih sehat begitu Bapak Ibu. Dan alasan yang terakhir, yang keempat, yang juga mungkin sangat penting ya, bahwa kalau kita memberikan pakan cacing ini 100% terserap ya, karena 100% teksturnya kan berupa daging Bapak Ibu pemirsa. Jadi daging cacing ini daging yang berkualitas tinggi, proteinnya tinggi, mengandung banyak enzim, asam aminonya lengkap dan seimbang, dan otomatis organik. Jadi dengan menggunakan pakan cacing kita untuk lobster air laut itu, secara kami rasa itu merupakan salah satu pakan organik, pakan sehat yang memang sangat dibutuhkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan praktek langsung ya, bagaimana aplikasi pemanfaatan cacing sebagai pakan lobster air laut ya. Jadi kita langsung ambil di tempat pemeliharaan, Bapak Ibu. Biasanya kalau siang lobster itu cenderung lebih istirahat ya, karena dia termasuk binatang nokturnal. Jadi kita biasanya kalau malam itu kita kasih cacing sekitar 2 ons. Kalau siang seperti ini itu kita kasih cacing cukup 1 on aja ya. Baik, setelah kita ambil dari tempat pemeliharaan, dari rak budidaya cacing, kemudian baru kita cuci ya, kita bilas. Mungkin cukup 2 kali pembilasan aja Bapak Ibu. Kita akan pembilasan yang kedua. Jadi ini sangat praktis ya, jauh lebih mudah daripada kalau kita menggunakan pakan dari kerang, pakan dari ikan ruca, karena harus membersihkan sisik, harus membersihkan kulit kerang dan sebagainya. Ini tinggal kita cuci sebentar, bersih. Nah, kemudian setelah bilasan yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa langsung siap diberikan ke lobster. Nah, ini sudah selesai ya.
sebentar prosesnya. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal berikan ke lobster. Nanti kita lihat bersama. Bapak Ibu, untuk kolam dengan diameter 3 meter ini, dengan kapasitas lobster air lautnya sekitar 20 kilo, kebutuhan pakan satu hari sekitar 2,5 sampai 3 on cacing, ya. Kalau malam kita kasih 2 on, kalau siang seperti ini kita kasih 1 on. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi normal airnya memang bergerak ya, ada aerator, ada filter, itu dalam kondisi normal memang kita nyalakan. Namun kalau kita memberikan pakan, maka sementara harus kita matikan dulu supaya cacingnya tidak bergerak mengikuti arus. Ya, kita matikan dulu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah arusnya sudah kita matikan, baru kita memberikan pakan cacing ini ke lobster. Jadi biasanya Bapak Ibu, kalau siang hari, karena memang lobster itu cenderung istirahat, dia banyak bersembunyi di shelter-shelter seperti ini, bambu-bambu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini shelter-shelternya. Untuk luasan diameter kolam 3 meter ini kita kasih ada 6 shelter ya. Ini dari kaitan bambu-bambu seperti ini. Nah, baru kita bisa memberikan pakan cacingnya. Akan bagus kalau pemberiannya itu di area shelter. Kita ngasih pakan ini secara merata ya di masing-masing shelter. Wah, itu ada lobster segera menerkap cacing. Biasanya kalau siang istirahat, tapi karena menggunakan pakan cacing, lobsternya sedikit lebih agresif. Itu tadi Bapak Ibu pemberian cacing tanah ya untuk pakan lobster air laut. Biasanya kalau 1 on ya itu untuk siang hari itu akan habis sekitar antara 5 sampai 10 menit. Jadi setelah cacingnya habis Bapak Ibu, kita mulai nyalakan lagi aerator, arus gitu ya untuk kembali seperti biasanya begitu. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, nah ini adalah area yang rencananya akan kita kembangkan atau kita buatkan kolam lobster air lautnya ya. Kebetulan ini dekat dengan area apartemen cacing karena cacing sebagai pakan. Jadi di apartemen cacing kita siapkan makanannya, kemudian nanti di sini untuk area lobster air lautnya.
Luasan dari lobster air laut ini, lahan ini sekitar 150 meter persegi. Insya Allah di lahan ini akan segera kita buat itu sekitar 10 kolam lobster air laut dengan diameter kolam 3 meter. Nah, Bapak Ibu pemirsa, kalau memang ada berencana atau berminat untuk budidaya lobster air laut, itu Bapak Ibu bisa kembangkan di tempat Bapak Ibu, di tempat masing-masing. Tapi kalau misalkan satu saat Bapak Ibu misalkan ada berencana untuk bermitra atau bekerja sama dengan RATS, kita memfasilitasi pembangunan kolam di tempat kami, karena selain di tempat ini kita masih ada lahan lagi mungkin sekitar 1000 meter persegi, itu bisa kita gunakan untuk memfasilitasi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berkenan untuk bekerjasama dengan RATS untuk pengembangan budidaya lobster di pusat pengembangan lobster air laut RAJ. Bapak Ibu, sebelumnya ini adalah area cacing ya, area budidaya cacing. Namun area cacingnya ini kita pindahkan ke lahan baru yang lebih luas dan lebih besar, karena memang kita selain budidaya cacing ini ya yang terus kita kembangkan sebagai fondasinya, kita memang akan berinovasi untuk memaksimalkan potensi dari cacing itu, yaitu pengembangan budidaya lanjutan. Ya, di sini yang kita kembangkan adalah budidaya lobster air lautnya. Bagi Bapak Ibu pemirsa yang berminat berbudidaya lobster air laut dan bekerja sama dengan RATS, bisa Bapak Ibu menghubungi nomor di bawah ini. Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian video kita tentang pemanfaatan cacing sebagai pakan utama lobster air laut. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.